Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah, salawat kepada Rasulullah SAW, yang kita hormati bersama Ibu Fiska Mutiawani. Kemudian juga yang kita hormati, yang kita banggakan juga guest star kita pada hari ini, ada Abang Habibi, Bang Irfan, Bang Aufa selaku alumni dari Bangkit. Ya, sekelas info untuk kawan-kawan semua bahwa pastinya sudah tahu bahwa GDSG itu apa, Bangkit itu apa, sehingga berkenan untuk hadir pada hari ini. Ya. Tentu kawan-kawan yang hadir di sini nanti berharap penuh ya, atau berharaplah untuk gestar kita dari Bu Fiska, dari Bang Habibi, dan Bang Irfan, Bang Alfa menyampaikan sesuatu hal yang bisa menambah insight tentang program Bangkit itu sendiri apa, kemudian bagaimana mendaftarnya, bagaimana ujiannya, belajarnya ngapain aja, benefitnya apa, pasti itu yang diharapkan oleh kawan-kawan semua yang telah berhadir pada hari ini. Ya. Mungkin untuk sesi pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Fiska Mutiawani, BITM IT, selaku Koordinator Program Studi S1 Informatika Universitas Syah Kuala, yang juga saat ini sudah menjadi Ketua Jurusan Informatika Universitas Syah Kuala. Ya, mungkin kami persilakan dengan segala hormat untuk Ibu Fiska Mutiawani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebetulnya saya hampir terlupa juga acara hari ini. Untung tadi udah duluan diingatin ya, setengah jam sebelumnya, jadi masih sempat lah saya mempersiapkan ya. Ya kebetulan juga karena masih di rumah hari ini, jadi nggak keluar. Jadi alhamdulillah nggak sampai ya saya keluar karena kelupaan. Jadi mohon maaf sebelumnya, tadi agak sedikit terlambat saya masuk. Sebetulnya udah masuk, hanya ada kesilapan dengan speaker, jadi terpaksa saya harus mematikan laptop terlebih dahulu. Baik, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Ya, mungkin saya hanya sekedar mensosialisasikan MBKM secara umumnya saja. Ya, mudah-mudahan bukan tahun depan, iyalah ya, tahun depan, semester depan, lebih ramai lagi mahasiswa informatika yang ikut program MBKM ini. Ya, walaupun mungkin nanti harapannya itu ramai yang ikut, tapi mungkin bisa saja ya masih belum berminat juga, tapi mudah-mudahan dengan adanya acara ini semakin ramai yang tertarik dengan program MBKM. Baik, mungkin supaya tidak terlalu panjang pengenalan dari saya, jadi saya akan langsung untuk sedikit mempresentasikan ya. Nah, jadi presentasi ini sebetulnya sudah pernah juga saya presentasikan pada tahun lalu, ya. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah pernah melihat slide ini sebelumnya ya, tapi mungkin bisa saja ada yang belum. Karena saat sosialisasi pada tahun lalu, bukan tahun lalu ya, awal tahun yang lalu itu sepertinya belum ramai yang bisa hadir, jadi mungkin informasi yang didapatkan terkait dengan MBKM ini masih agak minim, sehingga akhirnya banyak lagi yang bertanya lagi, ya walaupun masih bisa kita berikan penjelasan, tapi memang harapannya kalau ada acara sosialisasi, informasi tadi bisa lebih disampaikan secara meluas ya, jadi semua yang hadir bisa dapat informasi ini. Nah, mungkin saya hanya akan membahas lebih ke sosialisasi MBKM-nya, sedangkan untuk program Bangkit secara lebih detail itu jelas alumni Bangkit yang lebih paham bagaimana alurnya. Nah, tapi sebelum mengikuti Bangkit, jelas kalian harus paham terlebih dahulu apa itu MBKM. Ya, MBKM ini
Nah, jadi MBKM ini sebetulnya singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana Kampus Merdeka ini merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kemenristek, yang yang dimulai dari 2 tahun lalu kalau saya tidak salah. Tujuannya untuk memberi kesempatan bagi mahasiswa dan mahasiswi supaya dapat mengasah kemampuan sesuai bakat dan minatnya dengan langsung terjun ke dunia kerja. Jadi memang banyak program dari MBKM ini, dan tujuan akhirnya memang supaya siapa saja peserta yang mengikuti MBKM ini siap bekerja ataupun siap berwirausaha ataupun siap terjun ke masyarakat, ya intinya itu siap. Jadi kita akan melihat bagaimana program-program dari MBKM ini mempersiapkan kalian supaya menjadi tidak hanya tahu belajar saja di dalam kampus, tapi juga tahu bagaimana kondisi di luar itu seperti apa. Nah, tujuan daripada MBKM ini memang link and match. Jadi intinya apa yang diperlukan di dunia luar sana, ya di dunia kerja. Nah, gimana caranya supaya apa yang diperlukan tadi itu bisa kalian pelajari, ya. Jadi kalian bisa mendapatkan pengalaman langsung bagaimana sebetulnya yang terjadi ataupun perkembangan di luar itu seperti apa. Nah, dan inti daripada MBKM ini sebetulnya student centered learning. Jadi ya memang kalian harus aktif belajar, ya. Jadi tidak bisa hanya sekedar menerima saja. Jadi kalau memang kuliah biasa itu kan seperti ya duduk, diam, dengar gitu ya. Nah, kalau ini nggak bisa, jadi memang kita harus aktif. Nah, ini yang tadi saya jelaskan lebih kurang. Nah, saya tidak terlalu panjang, jadi saya akan menjelaskan beberapa program MBKM ini. Nah, tapi sebelumnya, kenapa sih kita harus ikut MBKM? Nah, karena MBKM ini tidak akan merugikan kalian. Ya, intinya tidak merugikan. Kenapa tidak merugikan? Nah, apapun itu program MBKM yang kalian ikut, itu akan menjadi konversi SKS mata kuliah. Minimal adalah 20 SKS. Dan boleh lebih, ya. Walaupun dikatakan lebihnya itu nggak mungkin banyak-banyak kali juga, ya. Tapi ada kemungkinan untuk lebih. Misalnya ada yang 21 SKS, ada yang 22 SKS. Itu masih diperbolehkan. Nah, kemudian belajar dan memperluas jaringan di luar program studi atau kampus asal. Nah, ini sebetulnya yang mungkin tidak akan kalian dapatkan kalau kalian hanya kuliah saja, ya. Jadi intinya kalau kita ikut MBKM, jelas kita akan mengenal orang di luar lingkup daripada program studi kita sendiri. Kemudian eksplorasi pengetahuan dan kemampuan di lapangan selama 1 semester. Ya jelas, apa yang udah kalian pelajari ya kalian terapkan. Oh, ternyata yang dulu belajar itu manfaatnya di sini. Nah, baru nampak gitu ya, baru muncul apa yang mungkin dulu baru sekedar apa intinya ya, seperti sekilas saja. Nah, sewaktu ikut MBKM malah lebih detail lagi akan dibahas. Nah, dan yang paling penting ya, menimba ilmu secara langsung dari mitra berkualitas dan terkemuka. Nah, itulah tujuan kita pada hari ini. Jadi program Bangkit ini kan salah satu program dari Google, Tokopedia, apa satu lagi ya. Nah, intinya apa? Kan mitra terkemuka. Jadi ya kapan lagi gitu ya, kapan lagi kita bisa menimba ilmu dari mitra tersebut. Ya jelas harus ikut MBKM. Nah, program Merdeka Belajar ini sebetulnya berdasarkan Permendikbud nomor 3 2020 ini, kalian diberikan hak 3 semester belajar di luar program studi. Jadi kalau mau ada 3 semester ikut MBKM silahkan, nggak ada masalah ya. Yang 2 semester udah ya. Seperti Habibie yang udah 2 semester berturut-turut, ya yang lainnya itu umumnya baru 1 semester aja. Tapi sebetulnya berdasarkan Permendikbud ini, kalian diberikan hak 3 semester di luar program studi.
Nah, 1 semester itu akan setara dengan 20 SKS di luar perguruan tinggi. Nah, tadi saya udah jelaskan bahwa minimalnya adalah 20 SKS dan boleh lebih. Nah, apakah kalau kurang daripada 20 SKS itu boleh? Ya, sebetulnya boleh, hanya itu mungkin akan kurang bermanfaat juga bagi prodi. Jadi istilahnya kalian mendapat manfaat, nah program studi pun mendapat manfaat juga gitu. Jadi manfaat dari program studi itu apa? Kalau kalian mengambil MBKM dengan penyetaraan lebih dari 20 SKS. Nah, itu nanti akan istilahnya meningkatkan kinerja daripada program studi tersebut. Nah, jadi karena program ini ya bisa lebih dari 20 SKS sehingga saat lulus itu bisa lebih dari 144 ya. Padahal kan biasanya mahasiswa S1 itu minimal 144 lulus kan. Nah, tapi nggak ada masalah. Kalaupun misalnya lebihnya itu sampai 145 atau 146, malah kadang ada dulu pernah kasus yang sampai 148 ya kalau saya tidak salah. Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Intinya tetap lulus ya, lebih dari 144 SKS. Nah, kemudian ini adalah jadi program MBKM ini karena banyak ya, jadi memang harus kita sesuaikan mana yang sesuai, mana yang menarik minat kita. Karena kadang-kadang ada juga yang tertariknya itu ikut magang, nah tapi ternyata nggak ada yang tersedia ya. Berarti ya kita harus milih lagi apa yang mungkin yang lebih baik bagi kita. Nah, jadi apa saja programnya? Programnya secara umumnya ini ada 8, hanya nanti ada plus. Nah, plusnya apa? Ada program IISMA. Jadi program IISMA ini pertukaran pelajar internasional. Ya, jadi dan ini diselenggarakan secara terpusat. Jadi memang proses pendaftaran, kemudian wawancaranya itu diselenggarakan secara terpusat. Jadi nanti ada di websitenya, silahkan nanti kalau ada yang tertarik melihat sendiri websitenya dan syarat-syaratnya itu seperti apa. Nah, sedangkan program MBKM yang utama itu ada 8. Ada magang industri, proyek desa, pertukaran pelajar, kemudian penelitian riset, kemudian wirausaha, studi independen, proyek kemanusiaan, dan mengajar di sekolah. Nah, untuk sekarang di Prodi Informatika ini baru ada yang mengikuti baru 2 jenis saja, yaitu studi independen dengan magang industri. Jadi 2 jenis, silap saya, ada satu lagi yaitu pertukaran pelajar ya. Baru semester ini ada yang mengikuti pertukaran pelajar. Jadi sampai semester ganjil ini baru ada 3 jenis MBKM yang sudah diikuti oleh mahasiswa. Nah, apakah boleh mengikuti yang lainnya? Silahkan, nggak ada masalah ya. Nah, di sini akan saya jelaskan secara ringkasnya saja satu persatu. Nah, yang pertama pertukaran pelajar. Nah, jadi kalau pertukaran pelajar ini ya seperti kuliah juga intinya, tapi kita berkuliah di program studi lain dan di kampus yang lain. Jadi intinya ya dapat selain dapat ilmu, kita juga dapat jejaring ya, intinya kita kenal dengan orang luar, kemudian kita tahu budaya di luar itu seperti apa, kemudian kita juga bisa menambah kenalan, kita juga tahu bagaimana kalau hidup selain daripada di Aceh itu seperti apa misalnya kan. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari pertukaran pelajar. Nah, program pertukaran pelajar ini yang terpusat yang diselenggarakan oleh Dikti itu adalah pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, untuk semester ini ada 2 orang yang udah ikut, satu ke ITENAS dan satu lagi ke UGM. Nah, jelas karena pertukaran pelajar ini sebetulnya kuliah juga, hanya di tempat lain.
Nah, ekivalensi mata kuliah ini harus didiskusikan terlebih dahulu dengan dosen wali dan diketahui prodi. Jadi yang kita harapkan nanti jangan sampai nggak matching ya. Jadi jauh berbeda antara yang diambil di perguruan tinggi lain dengan mata kuliah di informatika, itu jauh berbeda ya. Istilahnya kalau memang tidak ada yang sama persis, kita akan mencari yang ya agak-agak mirip lah ya, tidak terlalu jauh berbeda. Makanya ini perlu diskusi sebelumnya. Nah, oke, ini yang tadi saya jelaskan ya. Nah, jadi pertukaran pelajar ini karena dia melibatkan ekivalensi mata kuliah, saat didiskusikan, nah kita akan membandingkan antara mata kuliah di tempat tujuan dengan mata kuliah di informatika. Kadang-kadang ada yang memang mirip, kan namanya aja agak sedikit berbeda. Contohnya misalnya seperti ini, analisis big data. Oh, di kita ada big data, nggak ada masalah. Nah, ataupun misalnya di tempat lain ada pengembangan UI UX. Nah, ini kan sebetulnya HCI ya, ataupun interaksi manusia komputer. Jadi mungkin di tempat lain sedikit berbeda namanya, tapi di tempat kita ada yang mirip seperti itu. Ataupun malah tidak terlalu mirip tapi ada kaitannya, itu masih bisa kita ekivalensikan. Ya, jadi semuanya ini perlu diskusi sebelumnya. Kemudian, nah bagaimana caranya? Nah, nanti kalian daftar aja ke website pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Ya, mungkin di semester ganjil ini udah mau berakhir, mungkin di bulan-bulan Desember mungkin udah dibuka ya. Jadi kalau ada yang tertarik silahkan kunjungi website tersebut. Nah, kemudian magang. Nah, kalau yang tertarik magang, ini sangat menjanjikan sekali ya. Kenapa? Karena kita dapat pengalaman langsung ya di dunia kerja itu seperti apa. Jadi intinya apa yang dari dulu itu kita pahami hanya lewat kuliah aja, nah saat magang baru nampak implementasinya itu seperti apa. Nah, mau tempat pelaksanaan magangnya ini sendiri itu bisa ya bermacam-macam, tergantung dengan tempat mana yang memerlukan ataupun yang membuka kesempatan untuk magang selama 5 atau 6 bulan tersebut. Ya, untuk sekarang ada juga, jadi magang ini ada 2 pilihan sebetulnya. Ada yang pertama yang memang disediakan oleh Kampus Merdeka. Nah, silakan kalian lihat sendiri pada website Kampus Merdeka. Dan ada juga magang yang hasil kerjasama dengan prodi. Ya, jadi istilahnya prodi bekerja sama dengan instansi ataupun perusahaan yang lain, di mana kerjasama tadi membolehkan mahasiswa untuk melakukan magang selama 5 atau 6 bulan. Nah, jadi bisa seperti itu. Jadi intinya ada 2 cara di sini. Apakah ikut yang melalui Kampus Merdeka ataupun yang apa namanya ya, hasil kerjasama dari program studi. Kemudian untuk ekivalensinya itu adalah mata kuliah KKP jelas. Dan satu lagi adalah magang industri A. Nah, jadi di kurikulum kita ada pilihan nama mata kuliahnya magang industri A. Jadi inilah yang akan dipilih kalau mengambil MBKM magang. Ya, jadi totalnya adalah 20 SKS. Kemudian kampus mengajar. Nah, ini mungkin saya tidak terlalu detail menjelaskan karena mungkin agak kurang sedikit berkait dengan kita, tapi intinya kampus mengajar ini ya kita turun ke masyarakat, ya utamanya itu ke sekolah-sekolah, baik itu apakah itu sekolah dasar, sekolah menengah ataupun atas, tidak masalah, tapi intinya turun ke sekolah dan kita akan menjadi guru, ya guru-guru di sekolah tersebut. Nah, memang biasanya program kampus mengajar ini lebih fokus ke fakultas kependidikan ya, FKIP. Ya, namun apakah fakultas ataupun jurusan lain itu tidak boleh? Ya, sebetulnya boleh saja, nggak ada masalah kalau memang tertarik untuk menjadi guru. Nah, programnya juga sudah ada yang disediakan oleh Kampus Merdeka. Silakan kunjungi web Kampus Merdeka.
ya yang dikhususkan untuk program mengajar. Nah, ada cara lain? Ada. Jadi kalau misalnya prodi itu ada kerjasama dengan sekolah, di mana sekolah tadi memerlukan guru IT misalnya. Nah, itu bisa saja nanti kalian mengikuti MBKM kampus mengajar dengan sekolah tersebut. Kemudian ekivalensinya itu adalah KKN dan praktik pembelajaran sains A. Nah, jadi agak sedikit berbeda ya ekivalensinya antara KKN dengan praktik pembelajaran sains A. Nah, berikutnya adalah penelitian atau riset. Jadi kalau penelitian riset ini ya TA lah istilahnya ya, tapi TA-nya itu tidak hanya tugas akhir saja, tapi dia ada output. Nah, khusus untuk penelitian atau riset ini disarankan diambil di semester 8 atau 9. Nah, kenapa seperti itu? Harapannya, karena ini kan 1 semester saja programnya, ya antara 5 atau 6 bulan. Jadi harapannya, kalau memang ada yang ingin mengambil penelitian atau riset, sebelum mengambil itu sudah ada bayangan apa yang ingin dikerjakan, ya penelitian apa yang ingin dikerjakan. Nah, sehingga apa? Saat mengambil MBKM penelitian ini, apa yang dikerjakan tadi akan dikerjakan dan dalam waktu yang singkat bisa didapatkan outputnya, sehingga outputnya nanti bisa dipublikasikan. Nah, kenapa? Karena memang MBKM penelitian ini ada output. Ya, kalau yang lain itu output juga, tapi lebih ke proses belajar ya. Tapi kalau khusus untuk penelitian ini memang ada output yang diminta, yaitu adalah artikel jurnal internasional. Nah, namun di sini ada saya sedikit berikan warna berbeda, karena hal ini pun masih belum pasti. Bukan belum pasti, karena belum ada standarnya. Saat saya tanyakan ke LP3M, bagaimana standarnya? Belum ada standar. Jadi intinya masih didiskusikan untuk masing-masing prodi ataupun masing-masing fakultas. Dan sebetulnya Fakultas MIPA juga sedang membuat standar untuk MBKM ini. Jadi ya nanti kita lihat saja apa output daripada MBKM penelitian ini. Apakah memang harus jurnal internasional ataukah boleh jurnal nasional saja? Apakah harus disubmit ataukah harus sampai diterima ya. Jadi intinya outputnya ini ada tapi belum pasti level daripada outputnya ini seperti apa. Jadi ini yang nanti akan dibuat standarnya kembali di fakultas, dan ini sedang proses ya, sedang proses. Jadi ya kalau memang ada yang ingin tertarik mengambil MBKM penelitian untuk semester depan, dipersilahkan. Ya. Nah, kemudian contoh ekivalensinya seperti ini, proposal penelitian, tugas akhir, KKP, dan publikasi ilmiah. Jadi khusus untuk penelitian ini agak sedikit berbeda ya, ekivalensi mata kuliahnya. Nah, kemudian proyek kemanusiaan, ini dirancang supaya mahasiswa itu dapat ikut serta dalam kerja-kerja sukarela. Nah, biasanya itu akan melibatkan LSM, ya LSM yang resmi seperti UNDP, UNICEF. Nah, ini mungkin kalau misalnya ada tempat yang ada bencana besar misalnya, kemudian kita ingin ikut serta dalam proses revitalisasinya misalnya, kemudian kita ikut sebagai bagian dari proyek MBKM, silahkan, tidak ada masalah. Tapi mungkin ini untuk di USK sendiri sepertinya belum ada yang mengerjakan MBKM jenis yang seperti ini. Kemudian wirausaha. Nah, yang wirausaha ini tidak hanya sekedar proposal wirausaha selesai ya. Jadi intinya, nah kenapa seperti itu? Karena ada yang pernah meminta ekivalensi mata kuliah. Nah, proposalnya sudah diterima. Nah, bagaimana proses alurnya seperti apa itu belum tahu. Nah, itu yang kita tidak bisa ekivalensikan.
Nah, tapi apa? Nah, setiap adanya kegiatan wirausaha ini maknanya harus ada alurnya. Nah, contohnya misalnya seperti ada yang disediakan oleh Kampus Merdeka juga, ya, Wirausaha Merdeka. Ini salah satu contohnya. Jadi mungkin tahap pertama ada bootcamp. Nah, tahap kedua itu ada idea generation. Tahap ketiga prototype. Tahap keempat prototipenya dibuat. Tahap kelima mungkin pendampingan. Jadi nanti ada yang pendampingan dari sisi bisnisnya misalnya. Nah, baru kemudian tahap keenam itu adalah pemaparan. Nah, ini adalah contoh program Wirausaha Merdeka yang disediakan oleh program Kampus Merdeka. Jadi intinya bukan hanya sekedar proposal diterima untuk hibah atau apapun itu, seperti itu saja selesai, itu tidak, ya, tidak seperti itu. Jelas dia memerlukan langkah-langkah. Nah, kalau ada yang tertarik untuk mendalami wirausaha ini, intinya mau buat startup misalnya setelah selesai kuliah, saya sangat menyarankan untuk mengikuti Wirausaha Merdeka ini, ya. Nah, jadi intinya tidak hanya proposal saja, tapi dari mulai ide hingga ke akhir, ya, hingga ke HKI ataupun mencari investornya, jadi sampai ke akhir. Nah, kemudian ekivalensinya itu adalah mata kuliah kewirausahaan. Nah, untuk kewirausahaan ini sendiri kita mata kuliahnya sudah di awal semester, jadi kemungkinan besar banyak yang sudah mengambil. Jadi ini nanti bisa saja didiskusikan ekivalensinya dengan mata kuliah yang lain lagi, ya, selain daripada kewirausahaan. Nah, kemudian yang satunya lagi adalah praktik wirausaha. Dan yang terakhir, belum yang terakhir, kedua terakhir ya, yaitu studi independen. Nah, ini yang merupakan MBKM yang ramai peminatnya. Nah, kenapa ramai peminatnya? Karena sifatnya ya fleksibel. Jadi intinya kalian belajar sendiri, ya, belajar sendiri, kemudian diberikan proyek di akhir, mengerjakan proyeknya, presentasi dan seterusnya. Jadi ininya proses studi independen ini benar-benar student centered, ya. Jadi student memang harus belajar sendiri semuanya. Dan ekivalensi mata kuliahnya bisa bervariasi. Nah, kenapa dikatakan bisa bervariasi? Karena di kurikulum sendiri itu tidak ada mata kuliah khusus untuk studi independen. Nah, sehingga nanti kita bisa mengekivalensikan beberapa mata kuliah sekaligus, sehingga minimalnya adalah 20 SKS. Dan ini cocok untuk diambil pada semester 5 ataupun 6. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalian masih banyak mata kuliah. Nah, kalau udah di semester 7, mata kuliahnya udah nggak cukup untuk ekivalensi studi independen. Ya, ujung-ujungnya lebih dari 144 SKS. Nah, walaupun sebetulnya tidak masalah juga, ya. Nah, tapi memang cocoknya ini ya sangat sesuai jika diambil pada semester 5 ataupun semester 6. Kemudian program apa saja yang ditawarkan banyak sekali. Nah, salah satunya yang akan disosialisasikan oleh hari ini oleh alumni Bangkit itu adalah program Bangkit, ya. Nah, yang udah pernah mitranya yang saya tahu ada yang mengikuti yang di Altera, ada yang di Skillful, ada yang di Decoding, ada di mana lagi ya, intinya macam-macam. Nah, banyak yang menyediakan program studi independen ini. Jadi silahkan aja lihat nanti di websitenya apa saja, mana yang menarik, minat, ikut, ya, silahkan langsung daftar. Kemudian ini saya ambil aja ya contohnya, ini kalau nggak salah punya Amanda ya, Maulidia Amanda. Nah, ini adalah contoh jika kalian diterima saat saat sesudah mendaftar sebagai peserta daripada studi independen tersebut. Nah, kalau udah diterima ya udah nanti tinggal diikuti proses alur daripada studi tadi. Nah, hasil akhirnya ini saya ambil punya siapa ya?
punya Habibie, punya Irfan atau punya siapa ya saya kalau nggak salah. Tapi ini namanya udah saya hapus ya. Nah, ini adalah contoh hasil akhirnya. Jadi kalau untuk studi independen ini kalian akan diberikan nilai. Nah, diberikan nilai. Nah, nanti nilai akhirnya ini yang akan kita ekivalensikan dengan nilai-nilai mata kuliah ekivalensi yang kalian pilih. Jadi kalau misalnya di sini A, ya berarti alhamdulillah semua mata kuliah ekivalensi itu menjadi A semuanya, ya insya Allah seperti itu juga ya. Jadi bagi semua yang mengikuti program MBKM apapun itu, bangkit atau apapun itu, ya mudah-mudahan semuanya dapat A. Oke, yang terakhir adalah proyek desa. Nah, proyek desa ini mirip seperti KKN sebetulnya. Hanya pelaksanaannya itu 1 semester, ya antara 5 sampai 6 bulan. Dan ini bisa individu ataupun kelompok. Jadi kalau mau kelompok bisa sekitar 5 atau 6 orang kalau saya tidak salah, ataupun individu. Nah, ekivalensinya adalah mata kuliah KKN dan proyek desa A. Nah, ini yang mungkin saya perlu memberikan sedikit warning. Nah, kenapa warning? Jadi MBKM ini memang menarik. Nah, tapi harus serius. Kenapa harus serius? Ekivalensi mata kuliahnya itu adalah 20 SKS. Itu minimal. Jadi maknanya apa? Kalau kalian tidak serius, tidak ikut programnya, tidak mengerjakan proyeknya, nah itu hasil akhir yang mungkin didapatkan dari program MBKM-nya bisa saja rendah. Nah, anggaplah misalnya nggak pernah ikut, kemudian proyeknya juga nggak mengerjakan, intinya tidak ikut, dan hasil akhir MBKM-nya adalah E. Apa akibatnya? Seluruh mata kuliah ekivalensi itu nanti akan bernilai E. Nah, jadi hati-hati ya, ini intinya kalau memang ikut, kalian harus bertanggung jawab, harus serius. Supaya apa? Nilai hasil daripada MBKM tersebut bagus. Nah, kalau bagus apa? Kalau bagus apa akibatnya? Ya jelas berarti 20 SKS bagus semua nilainya. Kalau misalnya kuliah biasa itu nanti ada yang A, B, ada yang B. Kalau ikut MBKM misalnya dapat A, berarti maknanya apa? 20 SKS A semuanya. Nah, jadi intinya nilai IPK kalian pun menjadi naik ya, meningkat. Nah, kalau misalnya MBKM yang diikutinya itu tidak serius dilakukan sehingga misalnya dapat nilai C ke bawah misalnya, nah apa akibatnya? Ya jelas IPK turun. Dan kalau memang nilainya itu bisa D ataupun E, nah itu terpaksa harus mengulang. Ya, kenapa? Ya, kalau E kan harus mengulang. Kalau D memang tidak wajib mengulang, tapi tidak boleh lebih dari 8 SKS. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan. Jadi intinya harus serius. Ya, jadi kalau ikut tanggung jawab serius. Ya. Nah, dan yang paling penting sekali karena IPKM ini akan melibatkan prodi, jadi kalian nanti akan ada pembimbing lapangan. Nah, pembimbing lapangan, namun sebelum ke pembimbing lapangan, kalian perlu berdiskusi dengan dosen wali. Nah, jadi intinya sebelum ikut MBKM, tanya dulu sama dosen wali. Pak, Bu, saya mau ikut gini-gini. Nah, nanti bagaimana? Ya, jadi intinya kalau dosen wali tahu, nah nanti prodinya juga tahu. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak akan melakukan ekivalensi mata kuliah bagi mahasiswa yang tidak ada persetujuan dari prodi. Jadi intinya prodi tidak tahu, tiba-tiba datang dengan transkrip MBKM, saya sudah mengikuti MBKM, tolong ekivalensi mata kuliah. Tidak bisa seperti itu. Nah, jadi kalau seperti itu kejadiannya, kami tidak bisa melakukan ekivalensi. Tapi semuanya harus di awal. Ya, di awal sebelum proses MBKM itu dimulai. Nah, saat itulah semuanya itu kita program. Nah, sehingga ya semua mata kuliah kalian yang yang diekivalensikan itu insya Allah akan kita catat. Ya, kenapa perlu kita catat?
Nah, karena banyak kejadian program MBKM ini selesai sesudah semester berjalan, ya, sering kejadian seperti itu. Dan kemungkinan besar semester ini juga seperti itu. Kenapa? Karena semester ini dipercepat. Tanggal 7 itu sudah harus upload nilai semuanya. Ya, 7 Desember. Nah, jadi apa maknanya? Kalau program studi tahu ada data ekivalensi mata kuliahnya, kita akan bisa memberikan nilai sementara. Nah, gunanya apa nilai sementara? Supaya kalian bisa isi KRS, ya, bisa isi KRS, ya tidak bermasalah intinya waktu isi KRS. Nah, saat nanti nilai akhirnya itu muncul, barulah nanti nilai akhir tadi akan diupdate oleh operator. Nah, jadi intinya prodi harus tahu, ya, jangan sampai prodi nggak tahu menau kalian ikut MBKM. Oke, ini yang garis besar ekivalensi mata kuliah yang tadi saya jelaskan. Oke. Nah, satu hal lagi, semester ini ada program namanya MBKM USK Unggul. Nah, program ini ada insentif. Jadi untuk individu yang mendaftar itu mendapatkan 2 juta, ya, insentif sebanyak 2 juta. Alhamdulillah juga kan insentif 2 juta, kita nggak perlu membayar uang, tapi kita mendapat insentif 2 juta. Dan sudah saya tanyakan ke pimpinan salah seorang pimpinan universitas, dan insya Allah program MBKM ini juga akan dilanjutkan untuk semester depan. Ya, jadi mudah-mudahan berlanjut lagi bagi siapa saja yang berhasil lewat program MBKM, ya kita daftarkan. Ya, kalian mendaftar sendiri sebetulnya, kalian mendaftar lewat web PMM Unsia ACID. Kalau sudah terdaftar, lulus, nah, jadi nanti tinggal ikuti aja alurnya, ya harus mengisi logbook dan seterusnya, dan nanti di akhir itu akan mendapatkan insentifnya. Ya nanti mungkin bagi yang mendapat insentif itu bisa sharing ya, gimana sih cara untuk mendapatkan insentifnya. Tapi intinya alhamdulillah ya, walaupun ya bukannya banyak sekali juga, tapi ya lumayan lah nambah uang saku lah istilahnya kan. Oke. Oke, mungkin itu saja terkait dengan sosialisasi apa namanya yang ingin saya sosialisasikan, ya MBKM secara umumnya, walaupun sebetulnya hari ini lebih khusus ke program Bangkit, tapi saya menjelaskan dari sisi MBKM secara umumnya terlebih dahulu. Ya mungkin itu saja dari saya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan dipersilakan. Baik, luar biasa penguatan materi sampaikan oleh Bu Fiska ya. Mudah-mudahan semua kawan-kawan sini bisa tambah insight bahwa USK sangat mendukung program MBKM ini ya. Mungkin yang hadir di sini jika ingin bertanya boleh dipersilakan. Oke, mungkin karena malu-malu bertanya secara langsung ya, kita ada menyiapkan link untuk bertanya secara anonim di Slido. Nah, ini ada pertanyaan. Atasnya. Oke, ada pertanyaan yang pertama. Apakah mengambil kampus Merdeka ini mengkonversi nilai mata kuliah yang ngulang, termasuk MK yang pengantar di semester 1? Kemudian mungkin izin bertanya, Pak MKM USK akan hadir lagi, itu sudah terjawab oleh Ibu seperti tadi. Kemudian mungkin pertanyaan pertama mungkin boleh Ibu sampaikan terlebih dahulu, Ibu. Oke, baik. Konversi nilai mata kuliah yang ngulang. Insya Allah bisa. Kesempatan ya, kalau ada yang dapat D misalnya waktu mata kuliah pengantar ya, ini kesempatan untuk mengulang sebetulnya. Karena ya harapannya kalau memang kita serius, insya Allah bagus nilai yang kita dapatkan. Jadi bisa ya, tapi intinya ya harus diskusi terlebih dahulu dengan dosen-dosen
walinya ya, dosen wali. Nanti dosen wali juga akan berkoordinasi dengan koordinator MBKM ya. Jadi tapi insya Allah bisa. Jadi semua mata kuliah khusus. Nah, tapi bukan semua program ya. Jadi khusus untuk studi independen itu kemungkinan besar bisa. Nah, satu lagi mungkin yang saya agak terlupa menyampaikan. Jadi sudah ada surat edaran dari rektor bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM lebih dari 17 SKS diberikan hak untuk mendapatkan nilai KKN. Jadi intinya nggak perlu ikut KKN lagi. Nah, kalau misalnya lebih dari 17 SKS. Nah, apalagi yang kita harapkan memang minimalnya 20 SKS. Jadi intinya ya nggak perlu ikut KKN lagi. Berapapun nilai yang kalian dapatkan saat MBKM, nah nilai tersebut langsung dimasukkan sebagai nilai dari KKN-nya. Kan sudah sangat membantu sekali sebetulnya. Oke, ini apa langsung saya jawab aja lah ya. Yang kedua, pertanyaannya sudah saya jelaskan, insya Allah akan ada lagi. Yang ketiga, wah, itu dosen wali. Dosen wali, itu susah juga ya saya bilang ya. Tapi intinya seperti ini dulu. Nah, coba hubungi dosen wali. Kalau memang dari dosen walinya itu tidak ada respon, nah silahkan kalian menghubungi koordinator MBKM. Ya, karena kita prodi ya jurusan sebetulnya ada koordinator MBKM. Untuk tahun ini Bu Kiki, insya Allah tahun depan akan berganti ke Pak Kurnia. Jadi ada sedikit perubahan apa namanya dosen yang menjadi koordinator MBKM. Ya, tapi intinya kalau memang dosen wali tidak ada respon, nah silakan menghubungi koordinator MBKM. Oke, kemudian izin bertanya, apakah perlu apakah perlu membayar SPP? Jelas lah. Gimana nggak bayar SPP? Kalian kan melakukan ekivalensi mata kuliah. Mata kuliah itu kan diambil di KRS. Untuk isi KRS kan perlu bayar SPP. Ya kan semuanya berkait. Jadi kan nggak mungkin ikut studi independen tapi nggak bayar SPP. Maknanya apa? Kita tidak bisa ekivalensi mata kuliah kalau seperti itu. Nah, apakah ada kasus mahasiswa yang mengikuti MBKM tidak bayar kuliah? Intinya dia cuti, ada. Ya, itu adalah salah satu mahasiswa bimbingan saya. Jadi kebetulan karena dia ada satu mata kuliah yang terlewat di semester genap, jadi akhirnya di semester ganjil ini dia nggak ada mata kuliah apapun dan dia mengambil cuti akademik, tapi dia mengambil MBKM. Boleh, ya boleh. Tapi intinya apa? Kita tidak bisa melakukan ekivalensi mata kuliah. Karena kan nggak ngisi KRS, ya tidak isi KRS berarti tidak bisa ekivalensi mata kuliah. Oke, jika mengikuti Bangkit, apakah bisa mengikuti program kampus Merdeka lain? Apakah sanggup? Program Bangkit aja udah sangat-sangat padat ya, apa yang harus dikerjakan. Nah, pertanyaannya apakah sanggup mengikuti program kampus Merdeka yang lain bersamaan? Ya, itu saya bertanya kembali ya. Tapi intinya seperti ini, ekivalensinya kan tetap 20 SKS. Untuk apa juga kalian mempersusah diri sendiri ya? Karena ekivalensinya tetap 20 SKS, ya sebanyak 20 SKS itu saja yang kalian ikuti harusnya. Apakah mengikuti Bangkit bisa dikonversi SKS? Bisa. Apa Prodi D3 bisa mengikuti MBKM dan Bangkit? Bisa. Apakah KKN akan dikonversi juga? Iya, ya. Tadi udah saya jelaskan ya. Jadi sudah ada surat edaran rektor bahwa MBKM yang ekivalensinya lebih dari 17 SKS akan diekivalensikan dengan mata kuliah KKN juga. Ya, jadi aman ya untuk KKN-nya. Yang mengikuti kampus Merdeka pada semester lalu juga bisa bebas KKN? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena surat edarannya baru keluarnya semester ini. Jadi kalau udah semester lalu,
sudah berjalan, ya itu tidak bisa lagi. Jadi yang bagi mulai semester ini yang ikut MBKM, nah bagi mahasiswa tersebut itu boleh ekivalensi dengan mata kuliah KKN. Kemudian, apakah bisa mengambil magang di semester 5? Mungkin agak terlalu cepat, bisa. Tapi, nah ini ada tapinya. Magang tadi ekivalensinya adalah magang industri A dan KKP. Nah, kalian di semester 5 masih ada mata kuliah. Nah, akibatnya apa? Kalau ngambil magang di semester 5 boleh, tapi di semester 7 kalian harus mengambil mata kuliah yang wajib, ya, mata kuliah wajib yang belum diambil di semester 5. Jadi boleh, tapi intinya ya di semester 7 itu harus ngambil mata kuliah wajib. Nah, sedangkan untuk mata kuliah pilihan sendiri itu tidak harus semuanya. Jadi intinya seperti ini, kalau sudah mengambil MBKM, ya mata kuliah pilihan bidang minat memang harus diambil, tapi mata kuliah pilihan bidang minat lainnya, kan pilihan bidang minat itu ada 15 SKS. Nah, sisa 15 SKS-nya itulah salah satu mata kuliah konversi dari MBKM. Jadi kalian nggak perlu ngambil lagi, ya. Walaupun seharusnya mata kuliah pilihan itu kan harus ada 30 SKS. Nah, tapi karena mungkin mengambil MBKM magang misalnya, jadi tidak perlu 30 SKS itu harus diambil. Cukup yang 15 SKS mata kuliah pilihan bidang minat saja yang harus diambil. Sedangkan sisanya itu sudah terakumulasi dari ekivalensi mata kuliah tadi, ya, magang industri A. Magang industri A tadi berapa ya? 17 SKS. Nah, kalau saya nggak salah tadi. Nah, apakah yang mengulang ini harus mengikuti MK di semester? Contohnya, seperti mata kuliah kalkulus di semester 1, tapi ambilnya di semester genap. Nah, itu nggak bisa, ya. Jadi, mata kuliah ekivalensi itu adalah mata kuliah ekivalensi di semester berjalan. Ya, di semester berjalan. Walaupun akan ada sedikit pengecualian untuk mahasiswa pertukaran pelajar. Kenapa? Karena pertukaran pelajar ini kita berusaha untuk mencari mata kuliah yang berelasi. Nah, karena mata kuliah berelasi bisa saja terletak pada semester yang lain, ya, itu masih masih mungkin untuk kita simpan nilainya. Tapi kalau mata kuliah pengantar di mana nilai tadi itu bukan dosen daripada prodi informatika yang memiliki hak, nah ini agak sukar, ya. Jadi karena beda semester, ya, beda semester, kemudian nilai tadi juga bukan dari dosen informatika sendiri. Jadi harapannya mata kuliah yang ada di semester berjalan. Tapi memang terkait dengan mata kuliah pengantar ini, saya mungkin perlu diskusi lebih lanjut lagi, ya, dengan Pak WD1. Seharusnya bisa. Cuman karena mata kuliah pengantar ini, misalnya pengantar matematika, itu kan dosen-dosen matematika yang mengajar. Ya berarti saya harus berkoordinasi dengan dosen matematika terkait dengan mahasiswa tersebut. Ya, walaupun seharusnya insya Allah bisa, cuman memang ada effort tambahannya, ya, ada effort tambahan untuk ekivalensi daripada mata kuliah pengantar tersebut. Oke, apa gini? Apakah yang mengikuti program MBKM dari prodi juga dikonversi KKN? Iya, ya, semua, ya, semua mahasiswa yang mengikuti MBKM, apakah itu yang terdaftar di website PMM ataupun tidak terdaftar, boleh ekivalensi mata kuliah KKN jika ekivalensi mata kuliah untuk program MBKM-nya lebih dari 17 SKS. Itu memang sudah surat edaran rektor. Jadi sudah bukan saya bilang lagi. Kalau dulu kan saya masih mengatakan ya kemungkinan bisa, ya kan,
Blue ya. Nah, tapi karena memang udah surat edaran rektor menyatakan hal tersebut, ya berarti insya Allah pasti bisa. Oke, habis ya pertanyaannya ya. Oke, baik. Luar biasa sekali semua jawaban telah diberikan oleh Ibu Fiska untuk pertanyaan kawan-kawan semua. Jadi kita dapat berkesimpulan bahwa MBKM ini punya benefit luar biasa, kegiatan praktik di lapangan, dikonversi 20 SKS bahkan lebih, kemudian kegiatan ini juga memperluas jaringan kita dengan mitra-mitra yang luar biasa, sambilan dengan eksplorasi pengetahuan dan kemampuan tentunya. Oke, baik. Dengan selesai sesi tanya jawab Ibu Fiska, berarti sesi sharing dengan Ibu Fiska berakhir, kita akan beranjak ke sesi berikutnya. Kami ucapkan terima kasih luar biasa dari Ibu Fiska Mutiawani telah menyampaikan penguatan materi sehingga kawan-kawan di sini bisa paham alur MBKM ini seperti apa, benefitnya seperti apa, bahkan juga ada uang sakunya yang memang dinanti-nantikan oleh para mahasiswa. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Fiska Mutiawani. Baik, berikutnya kita akan ke sharing session dengan alumni bangkit, ya. Para bintang-bintang kita, ada Bang Habibi, Bang Irfan, juga Bang Aufa. Mungkin yang mana dulu ini? Antara tiga ini. Ya. Oke, baik. Dari Bang apa dulu? Kita gacha atau gimana? Oke, baik. Mungkin Aku. Oke, silahkan. Kepada siapa tadi aku tadi? Aufa. Oke, kepada Bang Aufa. Ini Bang Aufa, alumni Bangkit Mobile Development. Ya, oke. Oke, silakan kepada Bang Aufa. Oke, baik. Nama aku Aufa, aku alumni Bangkit Pet Mobile Development tahun 2022 kemarin. Jadi langsung saja kita masuk ke sosialisasi Bangkit 2023 yang diadakan oleh Bangkit Alumni Network. Next. Jadi untuk agenda kita pada hari ini akan dibagi kepada 5 bagian. Yang pertama-tama ada pengenalan Bangkit, yang kedua ada kilas balik Bangkit 2022, yang ketiga ada metode belajar, yang keempat ada keuntungan, dan kelima ada cara mendaftar Bangkit 2023. Next. Jadi kita masuk ke agenda kita yang pertama, apa itu program Bangkit. Next. Jadi Bangkit ini adalah sebuah program pelatihan kesiapan karir yang didesain dan dipimpin oleh Google. Dan tujuannya itu adalah melahirkan lulusan yang bertalenta, berkaliber tinggi, yang mana nantinya bisa siap terjun ke dunia kerja, baik itu pada perusahaan teknologi Indonesia kelas dunia maupun pada startups. Jadi Bangkit ini sendiri nantinya akan diadakan pada semester genap tahun 2023. Untuk program Bangkit sendiri memiliki 3 buah learning pad. Yang pertama ada machine learning. Untuk machine learning sendiri, singkatnya kita belajar cara membuat mesin pintar. Contoh programnya itu nanti kita bisa membuat aplikasi untuk melakukan image recognition, yang mana aplikasinya bisa mendeteksi gambar. Jadi dia bisa mendeteksi misalnya ini gambar hewan, ini gambar benda, atau sebagainya. Itu bisa juga membuat aplikasi voice recognition, yaitu pengenalan suara, yang mana nanti dia bisa membaca suara kita. Lalu yang kedua ada Pet Mobile Programming. Pada mobile programming ini kita akan belajar cara membuat aplikasi Android, yang mana nantinya kita bisa membuat aplikasi Android yang mungkin selama ini sering kita pakai pada handphone kita. Lalu yang ketiga ada Pet Cloud Computing. Cloud Computing ini mengajarkan kita cara mengupload aplikasi yang sudah kita buat ke internet. Karena mungkin banyak mahasiswa IT bisa membuat aplikasi, namun aplikasi yang dia buat itu hanya bisa diakses pada komputer dia sendiri atau laptop dia sendiri. Maka dengan cloud computing ini nantinya mahasiswa IT tersebut bisa mengupload aplikasi yang sudah dibuat ke internet agar bisa diakses oleh orang lain. Next. Nah, berikut ini ada video inspiratif dari alumni Bangkit tahun 2021. Ada tetangga yang ngomong ngapain cewek sekolah tinggi-tinggi jugaan nanti di dapur gitu. Tapi ambisiku lebih kuat daripada omongan mereka. Saya Lino Verlin, lulusan Bangkit. Sekarang saya bekerja sebagai website developer di Bali untuk bantu keluarga di desa. Saya dari Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
kebanyakan orangnya tuh pekerja sebagai petani. Ibu saya seorang petani cabai. Pas saya dapat beasiswa teknik elektro di Bali, ya senang banget dong. Bapak ibu bangga banget. Lalu tiba-tiba pandemi datang. Penjualan cabai ibu saya menurun drastis. Ditambah bapak sakit. Putus asa sih. Tapi rasanya nggak mau nyanyain usaha yang udah dilakuin sama keluarga saya. Dari situ saya mulai coba nyari-nyari kerjaan. Setelah tanya-tanya, ternyata saya harus punya skill yang nyata. Suatu hari, dosen saya menginfokan ada pelatihan gratis, namanya Bangkit. Saya lihat websitenya, ternyata Bangkit itu partnernya dari perusahaan-perusahaan besar, jadi saya memutuskan untuk daftar. Waktu belajar cloud computing seperti IT automation, architecting, Python optimization, memang diajarin sama ahlinya langsung. Dari Bangkit itu kita juga diajarin untuk bikin resume yang bagus, terus wawancara yang bagus. Terus karena di Bangkit itu ada job fair, di akhir acaranya saya ikutan aja ngelamar. Besoknya pas wawancara, pertanyaan yang dari Bangkit itu ada yang keluar, jadi saya lebih gampang untuk menjawabnya. Akhirnya saya diterima jadi full-time website developer. Pas gajian pertama, bapak saya senangnya bukan main. Beliau bilang, biasanya orang tua yang ngasih ke anak, sekarang anak yang ngasih ke orang tua. Lino Verlin yang dulu, anak dari desa, kurang percaya diri. Lino Verlin yang sekarang lebih percaya diri karena punya banyak skill. Nah, teman-teman, bagaimana videonya? Jadi seperti yang bisa kita lihat pada videonya itu, Bangkit ini memberikan kesempatan bagi hampir semua kalangan mahasiswa. Baik itu mahasiswa yang mampu ataupun kurang mampu, baik untuk mahasiswa yang melatar belakang IT maupun non-IT, kecuali prodi kesehatan, dan juga baik untuk laki ataupun perempuan. Maka dari itu teman-teman, jangan ragu untuk ikut Bangkit, jangan juga minder, karena Bangkit itu tidak memandang kita itu latar belakangnya bagaimana. Bahkan ada juga teman-teman disabilitas yang menjadi alumni Bangkit. Next. Ada tetangga yang ngomong ngapain cewek sekolah tinggi-tinggi jugaan nanti di dapur gitu. Tapi ambisiku lebih kuat daripada omongan mereka. Saya Nah, berikut ini ada quote dari Pak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim, yang mana quote-nya itu adalah, Bangkit itu salah satu program kampus merdeka yang bikin kita semua bangga. Bangkit sangat dekat di hati saya, karena sosial, entrepreneurship, dan juga teknologi itu nyambung. Dan Menteri aja mengakui nih Bangkit, bahwa Bangkit ini adalah program yang bagus. Maka dari itu teman-teman, jangan ragu dengan kelayakan Bangkit. Next. Nah, berikut ada beberapa universitas yang menjadi mitra Bangkit. Jadi keuntungan universitas berikut ini adalah akademisinya nanti bisa berkontribusi langsung pada Bangkit. Contohnya itu nanti dosen-dosennya bisa mengajar pada kelas di Bangkit. Misalkan dosen yang ahli Android bisa mengajar pada kelas Android, dosen yang ahli pada machine learning bisa mengajar di machine learning, dan dosen yang ahli pada cloud computing bisa mengajar di cloud computing. Lalu mereka juga bisa menjadi pemateri pada GAS session, yang mana itu merupakan program mingguan yang materinya itu di luar learning pad yang 3 saya jelaskan sebelumnya. Mungkin itu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ova. Selanjutnya akan jelaskan. Sebelumnya, perkenalkan aku Irfan, seorang alumni Bangkit 2022 pada Learning Pad Mobile Development. Nah, sebelum kita melanjutkan, mari kita lihat dulu apa aja yang sudah terjadi di Bangkit 2022. Mari kita lihat beberapa fakta menarik dari Bangkit 2022. Next. Nah, pada Bangkit 2022 sendiri terdapat beberapa fakta menarik. Yang pertama, dari total peserta Bangkit 2022 itu berjumlah 3.100 peserta. Jumlah ini juga bisa kita lihat naik daripada Bangkit 2021, yaitu naik 100 peserta. Selanjutnya, dari total peserta tersebut terdapat 26% perempuan dan 67%-nya berasal dari luar kota-kota besar di Indonesia. Dari total peserta tersebut, 81% berhasil menjadi Bangkit 2022 graduate. Dan untuk 2.342 lulusan Bangkit,
berhak mengikuti sertifikasi global, di mana mereka sebelumnya harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Selain itu pula, untuk mendukung program Bangkit, terdapat 409 kontributor, di mana 72% berasal dari industri, dan sisanya berasal dari akademisi kampus mitra. Terakhir, pada akhir program Bangkit, terdapat sebuah proyek akhir ataupun capstone project, di mana terdapat dua jenis capstone project. Yang pertama ada product based capstone, di mana 15 tim terbaik nantinya akan mendapat dana inkubasi dari Google dan pemerintah. Kemudian juga terdapat jenis capstone yang kedua, yaitu company based capstone, di mana peserta nantinya akan menyelesaikan masalah-masalah pada perusahaan mitra, di mana pada akhir sesi peserta terbaik akan mendapatkan kesempatan proyek, kontrak, ataupun tawaran pekerjaan. Next. Selanjutnya kita lihat metode belajar di Bangkit 2023. Next. Nah, secara umum terdapat 4 jenis metode utama dalam belajar di Bangkit 2023 nantinya. Yang pertama itu online self-paced, di mana kita akan belajar secara mandiri melalui platform yang disediakan oleh Bangkit. Nah, pada platform ini tersedia target-target dan juga deadline yang harus dipenuhi oleh setiap peserta. Kemudian ada metode yang kedua, yaitu online sinkronus, di mana tiap minggunya terdapat live session bersama dengan pakar industri, akademisi, ataupun alumni Bangkit tahun lalu. Bagian ini terdiri dari 4 jenis sesi. Yang pertama, sesi sesuai learning path masing-masing, kemudian sesi soft skill, sesi bahasa Inggris, dan sesi weekly webinar. Nah, seluruh sesi ini akan menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar. Kemudian yang ketiga, terdapat sesi reflection and consultation, di mana peserta akan dikelompokkan menjadi tiap-tiap kelas sesuai learning path mereka masing-masing dengan seorang pendamping yang berasal dari alumni Bangkit 2022. Nah, pada sesi tersebut akan diadakan tiap minggunya yang dinamakan dengan weekly consultation. Pada sesi tersebut peserta dapat menceritakan masalahnya, berkenalan dengan teman-teman, ataupun sekedar bermain game gitu, misalkan dengan teman-teman sekelasnya. Dan terakhir adalah project akhir ataupun capstone project. Sesuai yang saya jelaskan sebelumnya, terdapat 2 jenis, yaitu product based dan company based capstone. Next. Berikut ini dapat kita lihat beberapa gambaran dari sesi-sesi sebelumnya. Seperti ada ILT session, yaitu terdapat 2 jenis sesuai learning path dan juga soft skill. Kemudian ada capstone mentoring session, di mana ketika masa capstone nantinya sekitar selama sebulan, tiap tim itu akan didampingi oleh seorang mentor dari pakar-pakar industri, di mana kita bisa berkonsultasi mengenai produk yang sedang kita kembangkan. Dan terakhir ada guest speaker session, di mana tiap minggunya berformat dengan webinar. Tentunya juga dari pakar-pakar dan juga akademisi. Next. Terakhir berikut adalah gambaran weekly session bersama dengan mentors dari alumni sebelumnya. Di sini bisa kita lihat peserta akan dikelompokkan menjadi sebuah kelas-kelas kecil, di mana kita bisa lebih mudah gitu kan kenalan dengan orang, karena kan dari Bangkit sendiri itu pesertanya juga luar biasa banyak gitu. Di sini kita bisa lebih fokus gitu kan, dan juga bisa berkonsultasi dengan mentor berdasarkan pengalaman mereka ketika mengikuti Bangkit sebelumnya. Nah, kemudian next, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Oke, makasih Irfan. Tes. Kedengeran nggak? Aman ya? Aman. Oke, semuanya. Perkenalkan, saya Habibi, dan hari ini saya akan membawa teman-teman untuk melihat keuntungan apa saja yang akan teman-teman dapatkan nih ketika mengikuti program Bangkit di 2023. Oke. Nah, jadi secara garis besar terdapat 6 keuntungan yang akan didapatkan oleh teman-teman ketika mengikuti Bangkit 2023. Nah, yang pertama yaitu sertifikasi global dari Google. Nah, jadi bagi para teman-teman peserta Bangkit nantinya yang lulus akan diberikan voucher sertifikasi global dari Google, yang dimana sertifikasi ini dapat teman-teman gunakan untuk memperbagus portofolio teman-teman. Karena pada dasarnya sertifikasi ini menunjukkan bahwa teman-teman ini sudah terkualifikasi pada bidang tersebut. Maksudnya itu sudah ahli gitu. Nah, di sini terdapat 3 sertifikasi, yaitu yang pertama TensorFlow Developer, ini untuk learning path machine learning. Kemudian ada Google Associate Android Developer, ini untuk bagian mobile development. Dan ketiga ada Google Associate Cloud Engineer, ini untuk yang mengambil learning path cloud. Gitu. Kemudian selanjutnya di Bangkit juga teman-teman akan mendapatkan kurikulum dan bimbingan langsung oleh instruktur berpengalaman berstandar industri. Nah, jadi kalau boleh jujur ya, keuntungan yang ini benar-benar worth it sih.
Karena memang di sana kita akan berinteraksi langsung dengan praktikan industri, yang dimana ada beberapa dari mereka tuh dari Google, dari Tokopedia, kita langsung diajari sama mereka. Jadi kalau memang ada rasa penasaran bisa tanya-tanya juga gitu kan terkait materi-materi yang disampaikan oleh mereka. Dan juga di sini kurikulumnya nggak kalah penting gitu. Jadi kalau saya sendiri pribadi yang di Master Learning itu kurikulum yang saya dapatkan itu berstandar Google. Jadi memang udah bisa kita bilang tuh materinya tuh udah high level lah. Dan juga pembawaan mereka tuh nyaman gitu. Jadi nggak terlalu rumit, ribet segala macam, dan mudah masuk ke dalam istilah tuh otak teman-teman lah. Nah kemudian di Bangkit ini juga kita tidak melulu belajar tentang teknologi ya. Jadi kita juga ada diajar beberapa soft skill untuk membangun karakter kita menjadi lebih baik lagi. Dan juga di Bangkit ini kita akan belajar bahasa Inggris. Nah tapi ini nggak kayak bahasa Inggris biasanya. Namun di sini kita akan diajari bagaimana kita menggunakan bahasa Inggris dalam professional communication. Jadi nanti kita menggunakan bahasa Inggris itu dalam presentasi bisnis misalnya, atau kita diajari bagaimana menggunakan bahasa Inggris untuk berbicara dengan klien kita nantinya. Gitu. Jadi di sini bahasa Inggris itu lebih ke praktiknya. Ya, kan lebih mudah nanti untuk masuk ke dunia industri kita. Nah, kemudian selanjutnya ada keuntungan yang merupakan bagian dari kampus mereka, yaitu konversi SKS. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena Bangkit ini termasuk studi independen, jadi Bangkit akan menerima konversi SKS sampai dengan 20 SKS. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir akan kehilangan SKS karena bisa dikonversikan dengan rubrik penilaian yang akan Bangkit berikan nantinya. Oke, nah saja ini yang nggak boleh terlewatkan sih, ini yang paling mantap sih, yaitu di akhir program Bangkit nanti akan diadakan program career fair khusus kepada lulusan Bangkit, yang dimana di sana terdapat berbagai perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan kepada teman-teman gitu. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mencantumkan lulusan Bangkit sebagai salah satu poin penilaiannya. Nah, jadi emang nggak rugi kali sih memang ikut Bangkit ini. Dan tidak sampai di sini aja gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman udah jadi alumni dan join ke dalam alumni network Bangkit, nah jadi teman-teman tuh akan bisa mengikuti program career fair ini untuk program Bangkit di tahun selanjutnya. Nah jadi misal pada tahun kalian ke Bangkit, kalian masih ingin fokus kuliah gitu kan. Aduh ini fokus kuliah nih, kayak nggak bisa fokus kerja dulu gitu kan. Nah, teman-teman bisa mengikuti program career fair pada acara Bangkit selanjutnya gitu. Mungkin akan diadakan di tahun depan atau tahun depannya lagi. Gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah menggoda juga nih ya, ini kan udah nampak nih ada nominalnya gitu, yaitu ada dana inkubasi. Jadi pada akhir program Bangkit 2022 kemarin, dapat 15 tim best team project yang diberikan dana inkubasi sebesar 140 juta per tim. Dan mentor untuk membina proyeknya sampai menjadi startup terkemuka. Gitu. Nah, ini sedikit disclaimer ya, kan biasa kan kalau orang buat ada acara gitu kan, ada dapat dananya kan sering dibilang kan total price-nya segini. Nah, jadi di sini ini bukan total price-nya 140 juta, tapi memang setiap tim akan mendapatkan 140 juta dana. Jadi bisa teman-teman kalikan aja lah, kali 15 tim berarti ya segitulah jumlah dana yang diberikan. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin membawa proyeknya ke Bangkit nanti untuk jadikan sebuah proyek yang digitalisasi gitu dengan ilmu-ilmu yang dari Bangkit, ingin menjadi startup, mungkin Bangkit ini salah satu jalan teman-teman gitu. Nah, ini kan tadi udah saya bahas nih 6 keuntungan besar mengikuti Bangkit. Nah, tapi di sini akan saya tambahkan 2 lagi keuntungan pribadi saya yang saya alami gitu. Jadi yang pertama ini di Bangkit ini teman-teman bisa dapat relasi yang tidak ada duanya. Sumpah benar. Karena mulai dari relasi dengan para profesional dari perusahaan, dapat relasi dengan akademisi kampus lain, jadi kan bisa kenal-kenal sama dosen-dosen dari kampus lain juga dapat. Terus relasi dari teman-teman sebangkit. Nah, jadi nanti kan di Bangkit itu kan bakal saling kenal-kenalan gitu dengan kampus-kampus lain gitu. Ada yang dari University of President, ada dari UI, ada ITB, itu bakal kenal semua gitu. Bahkan di sini kan juga bisa kenal berdasarkan hobi loh. Gitu, karena nanti di grup Discord Bangkit, nah jadi Bangkit itu menggunakan Discord, nanti di sana tuh ada beberapa channel hobi, seperti mungkin ada K-popers, ada animal lovers, ada food vlogger, ada study, dan lain-lain gitu. Jadi memang di sini kita istilahnya tuh lebih nyaman gitu, lebih leluasa untuk mengungkapkan jati diri kalian gitu. Nah kemudian yang kedua yang saya alami langsung, itu di sini kita benar-benar fokus pada satu pembelajaran di Bangkit ini.
Nah, jadi berbeda dengan perkuliahan ya. Misal kalau kalian ikut perkuliahan dalam 1 semester, kan kita kan akan belajar beragam mata kuliah kan, A, B, C, D. Nah, di Bangkit ini kita hanya fokus pada learning plan masing-masing. Jadi jika teman-teman memilih misal contohnya machine learning, maka dalam 1 semester teman-teman akan fokus mempelajari machine learning saja gitu. Jadi memang pikiran teman-teman tuh fokus pada satu pembelajaran. Nah, itu salah satu keuntungan yang pribadi yang saya rasakan ya. Nah, kemudian selanjutnya, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa testimoni. Nah, jadi ini ada beberapa testimoni dari para penerima sertifikasi global dari Bangkit. Nah, diantaranya, ini yang pertama nih, bisa kita lihat, Bang Rifki, dia penerima sertifikasi Google AAD, yang dimana sekarang sudah bekerja menjadi Android Engineer di GoTo Financial. Kemudian yang kedua ada Kak Cassandra Khaidir, yang dimana penerima Google ACE Certificate, dan sekarang telah menjadi System Engineer di Cloud Platform at Tokopedia. Nah, ini kemudian ini ada Bang Ahmad Emir nih, ya. Bang ini udah 2 kali ikut loh. Nah, Bang ini penerima sertifikat Tensorflow Developer dan juga ACE Certified gitu. Dan sekarang udah jadi Junior IT Engineer di Shopee Singapura. Nah, memang greget-greget kali lah lulusan Bangkit ini. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan secara detail lagi mengenai career fair di Bangkit. Nah, jadi di sini ada beberapa data yang diberikan oleh Bangkit terkait career fair kemarin, yang dimana terdapat total 6.400 lulusan Bangkit yang dari yang awal sampai tahun 2022 kemarin yang sudah mengikuti career fair yang diadakan oleh Bangkit. Dan pada tahun 2022 terdapat 55% lulusan Bangkit yang mengikuti career fair. Dan ternyata itu 27% itu merupakan perempuan dan 67% itu berasal dari luar kota besar. Ya, sebesar ginilah antusias para lulusan Bangkit mengikuti program career fair. Kemudian terdapat 108 perusahaan, bayangin 108 perusahaan yang membuka lowongan kerja serta 2.300 posisi lowongan yang ditawarkan untuk lulusan Bangkit. Nah, kemudian ini bisa teman-teman lihat sendiri, ini ada beberapa perusahaannya ini seperti Ruang Guru, Tokopedia, Si Cepat, ada Kalbi, BTPN, dan banyak lainnya. Setelah sini ada contoh bukti dari perusahaan yang memberikan poin tambahan kepada para lulusan dari Bangkit. Yaitu contohnya ini di sini ada perusahaan Dana. Itu bisa ada lihat tuh kan, ada di kotak merahin itu salah satu poin penilaiannya. Gitu. Nah, oke, selanjutnya. Jadi mau tunggu apa lagi nih? Mari kita bahas aja ya, siapa aja yang bisa mendaftarkan di program Bangkit ini. Nah, yang pertama pastinya teman-teman semua merupakan warga negara Indonesia ya. Ingat itu. Kemudian yang kedua, mahasiswa ini, teman-teman ini juga merupakan mahasiswa berstatus aktif dan bukan cuti saat mengikuti program. Nah, jadi khusus untuk Bangkit ini, kalian tuh harus aktif gitu mahasiswanya, karena ini berdampak juga pada konversi SKS, seperti yang Bu Fiska bilang sebelumnya. Nah, kemudian teman-teman ini berasal dari seluruh universitas yang terdaftar di PDDikti. Untuk mengeceknya, teman-teman bisa melihat di website PDDikti langsung ya. Dan alhamdulillah untuk Unsyah sendiri sudah terdaftar di PDDikti gitu. Dan poin selanjutnya adalah pendaftar merupakan mahasiswa D4 atau S1 yang sedang mengikuti semester 5 atau lebih. Dan juga ini ada peraturan baru nih, yaitu mahasiswa D3 juga bisa mengikuti Bangkit dari semester 3 ke atas gitu. Nah, namun jangan berkecil hati, bagi teman-teman yang belum semester 5 S1 atau yang belum semester 3 D3, Bangkit juga akan memberikan formulir interest gitu. Jadi meskipun kalian masih belum bisa mengikuti di semester saat ini, namun kalian bisa mencoba mengisi formulir interest dari Bangkit agar nanti bisa mendapatkan informasi terbaru dari Bangkit ke depannya. Gitu. Dan juga Bangkit akan ingat nanti nama kalian bahwa kalian ini tertarik untuk Bangkit. Nah, selanjutnya adalah program ini dapat diikuti oleh seluruh program studi. Nah, namun seperti yang sudah dibilang awal tadi oleh Bang Alfa, terdapat pengecualian nih terhadap studi bidang kesehatan. Nah, sebenarnya ini persyaratannya ini, pengecualian ini berasal dari kampus mereka sendiri gitu ya. Jadi Bangkit nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Karena kemarin berdasarkan statement dari Pak Nadiem saat launching program kampus mereka bahwa bidang kesehatan itu memiliki disiplin ilmu yang membutuhkan badan pengetahuan yang baik dan rigid. Jadi mereka itu harus fokus dengan pendidikan kesehatan mereka. Gitu. Nah, tapi untuk yang selain dari pendidikan, itu semuanya boleh ikut. Karena di Abang sendiri gitu kan, teman-teman
pas saya ikut bangkit kemarin tuh ada yang dari tata boga, dari bahasa Inggris, dari arsitektur, dari ekonomi, beragam lah gitu. Dan sama-sama lulus kami semuanya gitu. Jadi mau itu IT ataupun non IT nggak terlalu berpengaruh di sini gitu. Karena di sini kita sama-sama belajar dari awal gitu. Nggak langsung kita belajar materi advance gitu. Kita belajar dari basic, naik sampai jadi ahli gitu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah belum akan dinyatakan lulus dari universitas pada saat Juli 2023 nanti. Gitu. Hal ini juga akan berdampak pada konversi SKS nanti ya. Karena sebenarnya kampus mereka ini khusus untuk mahasiswa. Gitu. Yang bagi ini khusus untuk mahasiswa. Jadi kalau misalnya udah lulus nanti kan jadi statusnya kan udah bukan mahasiswa lagi ya. Jadi nanti akan timbul beberapa permasalahan. Jadi mungkin nanti yang ada yang mau wisuda mungkin bisa ditunda dulu mungkin bulan Agustus gitu. Yang penting pada saat Juli masih menjadi mahasiswa. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai alur registrasi. Nah, ini mohon dicatat mungkin boleh atau nanti ada link panduannya ya. Nah, berikut alur registrasi peserta Bangkit 2023. Nah, yang pertama teman-teman dapat mendaftarkan diri di registration.bangkit.academy yang dimana poin pertama ini sudah dimulai sejak 11 Oktober lalu dan akan ditutup 31 Desember nanti. Nah, kemudian setelah mendaftarkan diri, nanti teman-teman akan mendapatkan email yang berisi formulir pendaftaran dan komitmen pada poin kedua ini. Nanti teman-teman tinggal mengisi surat komitmennya dan upload suratnya itu pada formulir pendaftaran. Nah, selanjutnya teman-teman akan mendapatkan email lanjutan berupa tes assessment, yang dimana ada 2 poin yang diujikan, yaitu dasar pemrograman dan spesifik alur belajar, serta tes kepribadian. Nah, saya sarankan teman-teman daftarnya itu mulai dari sekarang terus, jadi nanti masih memiliki waktu untuk mengikuti tes yang diadakan oleh Bangkit ini. Nah, kemudian selanjutnya tidak lupa juga teman-teman mendaftarkan diri di website Kampus Merdeka dengan mengunjungi kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, hal ini juga diperlukan untuk mendukung konversi SKS teman-teman nantinya, biar legal ya istilahnya. Nah, nanti di Kampus Merdeka itu teman-teman dapat mengisi data pribadi teman-teman dan mengisi surat rekomendasi dari kampus. Kemudian setelah 4 poin sebelumnya sudah dilaksanakan, sekarang teman-teman tinggal menunggu aja gitu kan. Email status penerimaan dari tanggal 8 Desember hingga 16 Januari di inbox spam promotion update ataupun junk email. Nah, ini sekali lagi saya tekankan kalau bisa daftar terus dari sekarang karena program Bangkit ini menganut sistem first come first serve gitu. Jadi siapa yang duluan dia yang dapat. Gitu. Karena dari pendaftarnya sendiri itu dari puluhan ribuan gitu kan. Sedangkan untuk kuota yang diterima ini alhamdulillah kali ini kuotanya itu lebih banyak daripada tahun kemarin. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi, segera daftar. Nanti kalau misalnya kendala, kami juga ada menyediakan grup diskusi gitu. Nanti akan diarahkan oleh teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada contoh surat komitmen. Nah, berikut contoh surat komitmen untuk peserta. Jadi teman-teman bisa langsung saja mengisi biodata teman-teman. Dan yang paling penting dibaca dengan seksama poin-poin dari komitmen yang diberikan oleh Bangkit. Kemudian setelah itu teman-teman dapat menandatangani surat tersebut dengan tanda tangan teman-teman dan juga dosen pendamping. Nah, selanjutnya ini ada surat rekomendasi yang dimana pada surat ini ditujukan untuk memperjelas persyaratan apa-apa aja yang teman-teman sudah penuhi dan juga teman-teman ingin mengkonversi SKS itu berapa. Nah, di sini contoh 2022 karena dari kampus mereka sendiri itu sering berubah-ubah gitu tiap tahunnya. Tapi tetap inti pokoknya itu mengenai konversi SKS teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya ini kami akan menjelaskan sedikit sharing lah pengalaman yang kami dapatkan di Bangkit 2022 kemarin dan pencapaian unsyah pada Bangkit itu gimana sih kemarin? Oke, nah jadi alhamdulillah nih ya, dari Universitas Syah Kuala sendiri terdapat 4 dari 18 peserta. Jadi kemarin itu memang karena masih kurangnya sosialisasi, jadi cuma sedikit 18 peserta. Tapi di 18 itu 4 di antaranya tuh lolos top 53 produk tim gitu. Top the best 53 product capstone project. Yang dimana hasil ini merupakan hasil yang sangat memuaskan gitu, menimbang pada saat kemarin ya 4 dari 18 lah gitu kan. Apalagi kalau sekarang mungkin lebih banyak yang ikut, lebih banyak kesempatan lagi untuk para mahasiswa unsyah untuk meraih prestasi di sini. Nah, kemudian
selanjutnya juga hampir semua lulusan Bangkit dari Universitas Syah Kuala itu lulus dengan predikat distinction graduate. Nah, jadi distinction graduate ini adalah top 10% gitu. Top 10% lulusan dengan nilai tertinggi. Jadi misalnya dari 3.100 ada 310 mahasiswa itu yang lulus dengan nilai tertinggi. Dan hampir semua lulusan Bangkit dari Syah Kuala itu mendapatkan gelar distinction ini. Keren nggak sih? Dan juga ini ada juga contoh lampiran dari sertifikasi Google Associate Android Developer yang didapatkan oleh lulusan kita, yaitu Bang Irfan yang sebelumnya. Gitu. Nah, ini yang nggak kalah penting di sini, benar sekali sih. Alhamdulillah kemarin ada satu mahasiswa lulusan Bangkit dari Syah Kuala, yaitu dengan saya sendiri, mewakili di dalam acara closing ceremony Bangkit. Nah, di mana acara tersebut hanya dihadiri oleh sekitar 40 batch Bangkit cohort gitu. Jadi dari 3.100 hanya batch 40 yang diundang untuk acara closing ceremony. Dan salah satunya itu dari Unsyah. Gitu, bayangin nggak? Dan di sana juga dapat pengalaman yang lumayan gitu kan. Di hari pertama nanti kalian akan diajak keliling kantor Google yang ada di Jakarta Pusat sana. Dan juga akan menghadiri acara closing ceremony di gedung Kemendikbud RI gitu. Nah, jadi inilah beberapa prestasi yang telah dicapai oleh para mahasiswa Syah Kuala pada Bangkit 2022 kemarin. Dan pastinya prestasi ini juga akan kalian dapatkan nantinya gitu. Jika kalian seperti yang Bu Fiska bilang tadi ya, dengan kalian serius dan juga kalian memang benar-benar niat mengikuti ini, maka ini bisa menjadi ladang prestasi bagi kalian. Gitu. Nah, jadi mau nunggu kapan lagi nih? Mau mungkin habis ini atau besok? Jadi bagi teman-teman udah bisa mendaftarkan Bangkit ke registration.bangkit.academy gitu. Ya, jangan lama-lama nunggunya, segera terus. Gitu. Nah, ini selanjutnya nih ada juga nih beberapa prosedur, beberapa link, beberapa lagi ini ada satu link sama QR code nih untuk kalian teman-teman ini mengakses prosedur detail pendaftaran. Nah, link ini khusus disediakan oleh Google Developer Student Club Universitas Syah Kuala gitu. Jadi nanti yang mungkin pengen lihat lagi alurnya gimana bisa mengakses dari link ini. Mungkin udah bisa difoto dulu bagi teman-teman atau dicatat gitu untuk mengaksesnya nanti. Oke, mungkin itu bagian dari presentasi kami. Terima kasih kepada teman-teman. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, keren-keren betul ini bintang-bintang kita, sertifikasi internasional, ya, bahkan bisa pergi ke kantor Google di Jakarta. Biasanya kita lihat kantor Google itu di Google juga, internetnya maksudnya secara online ya. Ini langsung ke sana, ngeri-ngeri sedap. Oke, nah MC kita buka-buka kartu dia. Oke, kita langsung aja nih ke Slido ya. Apakah tes Bangkit susah, Bang? Nah, ini persilakan. Ya. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya tahun kemarin, alhamdulillah tes Bangkit itu memang basic programming gitu. Jadi kalau misalnya kalian non IT pengen ikut daftar Bangkit ini, kalian coba cari belajar aja dulu gitu seminggu kan, basic programming itu gimana. Nanti pada saat ikut tesnya, insya Allah bisa dilaksanakan gitu. Dan juga untuk tes kepribadian pun juga nggak sulit-sulit kali gitu. Kayak kalian menjawab pertanyaan pribadian gitu. Jadi kalau dari saya, insya Allah dengan persiapannya matang gitu, mungkin seminggu atau 3 hari sebelum ikut tes, kalian benar-benar belajar fokus, insya Allah akan lulus dari Bangkit gitu. Oke, kalau cloud computing belajar apa ya, Kak? Ini mungkin aku coba jawab ya. Kalau dari cloud computing sendiri, kebetulan dari alumni yang hadir kali ini tuh nggak ada ya dari yang alumni cloud computing. Kemarin kalau dari Unsyah sendiri ada dari jurusan teknik komputer. Nah, sepengetahuan aku, kalau cloud computing intinya kita belajar bagaimana cara mendeploy produk yang udah kita buat nantinya ke cloud. Secara umum kita akan menggunakan Google Cloud Computing. Kemudian bagi para peserta cloud computing juga akan belajar basic membuat backend ataupun membuat API.
dengan menggunakan kalau tidak salah itu menggunakan Express.js. Mungkin itu aja. Oke, luar biasa. Kemudian di pad Android, apakah kita belajar Jetpack Compose, Android native, atau belajar Flutter? Gimana nih Pak? Oke, untuk yang pertanyaan ini, secara umum kan learning pad-nya itu adalah Android, di mana kita akan belajar yang namanya Android native. Nah, untuk bahasa sendiri yang digunakan itu adalah Kotlin gitu. Jadi kita nggak mungkin ada belajar Flutter, karena kan Flutter lebih ke cross-platform development gitu kan. Nah, untuk Jetpack Compose sendiri, itu kan karena baru version stabilnya itu di pada tahun ini. Untuk yang Bangkit 2022 tahun lalu itu belum ada untuk materi Jetpack Compose. Nah, namun untuk kurikulum 2023 sampai saat ini dari pihak Bangkit juga belum di-share. Jadi ada kemungkinan Jetpack Compose itu bisa ditambahkan. Tapi secara umum kita akan belajar Android native gitu, menggunakan Kotlin. Oke, selanjutnya project base itu kita bikin aplikasi apa ya Kak? Oke, dari siapa kira-kira? Oke, dari aku boleh ya. Nah, jadi project base itu kan seperti yang sudah dijelaskan sama Bang Irfan sebelumnya, dia itu ada dua gitu. Jadi di Bangkit ini memang bervariasi metode belajar gitu. Jadi bukan kayak buat project base kayak biasanya gitu. Nah, jadi ini saya jelaskan ada dua. Yang pertama itu ada product base sama company base. Nah, ini yang company base dulu ya. Jadi yang company base itu kita bakal ngerjain project di perusahaan. Nah, jadi kemarin tuh ada beberapa perusahaan terkemuka seperti Traveloka, Indosat, ada juga Analitika, dan beberapa perusahaan lain laginya yang memberikan tawaran project gitu kepada para bangkiters lah, kepada para peserta bangkit ini. Jadi nanti kalian di situ akan coba apply gitu kan. Nanti kita coba mengirimkan sebuah proposal nanti bagaimana kalian menangani project yang diberikan oleh company-company tersebut. Nah, ada yang dari OCR lah, ada bahkan sampai IoT pun juga ada gitu. Nah, itu kalau yang company based. Jadi kita mengerjakan project yang diberikan oleh perusahaan. Nah, di sini pun juga ada benefitnya. Jadi kalau misalnya kalian outstanding atau performa kalian bagus di company base, ada kemungkinan kalian akan di-hire gitu. Karena tadi kan ada kasih nampak juga kan persentasenya tuh ada sekitar 16% kalau salah ya. Itu di-hire sama perusahaan dari company base sendiri gitu. Nah, lumayan nggak? Nah, kemudian yang kedua itu produk capstone gitu. Produk base. Nah, ini produk base inilah yang berhubungan dengan pertanyaannya ini. Jadi di produk base ini kita membuat sebuah aplikasi yang berkaitan dengan apa istilahnya tuh tema-tema yang saat ini sedang hype gitu. Jadi kayak seperti tema lingkungan lah, tema pendidikan, tema politik, atau tema-tema lainnya. Nah, dan juga di sini kita bikin aplikasinya tuh sebelumnya kita buat tim dulu gitu. Jadi di tim tuh ada 3 learning path, wajib ada 3. Jadi nanti teman-teman yang sebelumnya cuma belajar machine learning, Android, sama cloud, nanti akan digabung ke dalam satu tim. Nah, di mana satu tim itu, ya kalian bertiga ini kerjasama gitu. Berenam. Di tiap learning path ada 2 orang. Jadi kalau learning path ini kerjasama. Yang machine learning ini membuat program pintarnya, yang Android membuat aplikasinya, dan yang cloud ini untuk membantu mendeploy aplikasinya gitu. Jadi memang core-nya itu akan menjadi aplikasi gitu. Gitu sih. Oke, ada pertanyaan lagi. Jadwal belajarnya gimana ya Kak? Dan jam berapa biasanya? Mungkin bisa aku jawab ya. Untuk jadwalnya itu biasa diumumin itu sekitar seminggu sebelumnya pakai Google Calendar. Jadi bisa jadi minggu ini kita dapat hari Kamis jam 2, bisa jadi minggu depan hari Jumat jam 8 misalnya. Pokoknya jadwalnya itu nggak nentu, cuma dikabarkan sekitar seminggu sebelum pertemuan itu. Mungkin kira-kira begitu. Mungkin bisa aku tambahin ya. Dan juga itu per minggunya tuh paling banyak sekitar 5 kelas itu paling banyak. Rata-rata tuh cuma ada 3 sampai 4 kelas. Bahkan ada yang seminggu tuh cuma 1 kelas loh masuknya. Gitu. Jadi seminggu tuh kan cuma masuk kelas
pembelajarannya tuh sekali gitu. Tapi tetap sisanya tuh kan belajar otodidaknya. Bagian otodidaknya itu kan belajar mandiri gitu. Jadi lebih fleksibel ya. Berikutnya, Bang, apakah bisa mengikuti perkuliahan biasa dan bangkit secara bersamaan tanpa dikonversi? Mana nih? Nah, aku coba aku lagi ya. Nah, di sini bisa. Jadi di surat rekomendasi yang sebelumnya di situ memang Bangkit mengatakan bahwa kita ini boleh konversi 20 SKS Bangkit dan 6 SKS di luar Bangkit gitu. Itu tanpa konversi maksudnya. Jadi kita boleh ikut Bangkit sambil mengikuti mata kuliah di luar Bangkit gitu. Misalkan kalian biasa kan kalau satu semester itu kan bisa ambil up to 24 SKS kan. Nah, jadi 20 SKS itu kan konversi ke Bangkit. Sedangkan untuk 4 SKS-nya lagi bisa kan ambil mata kuliah di kampus. Jadi bisa bebarengan gitu. Cuman ya itu manajemennya itu juga harus diperhatikan karena kan dari Bangkit ini juga per minggunya kan kelasnya tuh dijadwalin gitu. Jadi bisa dibilang nggak ada jadwal tetap lah. Karena itu disesuaikan juga dengan instruktur-instruktur dari perusahaannya juga. Gitu. Oke, berikutnya. Bang, apa ada batasan kuota untuk setiap pet? Nah, untuk kuotanya nggak ada peraturan yang lebih ketat untuk masalah kuota setiap pet. Tapi yang pastinya nanti tim Bangkit akan mencoba menstabilisasi dari setiap learning pad-nya tuh berapa-berapa aja gitu. Karena nggak mungkin lah masa semuanya machine learning atau nanti semuanya Android. Nah, itu nanti bakal kacau pas proyeknya gitu kan. Jadi tim Bangkit memang udah ada formulanya sendiri untuk menentukan kira-kira takarannya itu berapa untuk tiap learning pad gitu. Agar stabil nanti di bagian proyek akhirnya. Gitu. Oke, berikutnya ada pertanyaan, apakah peserta Bangkit hanya untuk mahasiswa rumpun SAIS saja? Selain itu, apakah ada uang saku dan pertemuan offline senasional? Nah, gimana ini, Bang? Oke, ini aku lagi, karena aku yang handle bagian pendaftarannya. Jadi, peserta Bangkit tuh di semua bidang bisa. Kayak udah dibilang tadi, jadi kalau misalnya dari ekonomi boleh, dari sosial politik boleh, tapi kecuali kesehatan ya, karena kesehatan itu memang harus fokus ke bidang kesehatan mereka. Gitu. Karena kan memang mereka itu memang pembelajaran itu juga emang berat gitu kan, dan juga harus detail pembelajaran mereka. Jadi masih belum bisa mengikuti Bangkit ini. Tapi untuk selain kesehatan semuanya itu bisa. Dari pendidikan pun juga bisa. Kemarin juga kalau saya ada yang dari pendidikan bahasa Inggris ikut Bangkit gitu. Dari teknik sipil juga ada gitu. Dan juga untuk uang saku kalau dari Bangkitnya ini memang dari kampus mereka untuk Bangkitnya ini memang tidak ada uang saku. Tapi dari seperti yang Bu Fiska bilang, dari Uncah sendiri ada bantuan dana sebesar 2 juta untuk program kampus mereka. Jadi nanti intinya kan harus daftar di website PMM Uncah gitu. Jadi karena di website itu kalian akan didata informasi pribadi kalian serta rekening untuk kirim bantuan dananya nantinya. Gitu. Oke, luar biasa. Berikutnya, masih ada nih. Bang, apakah pet machine learning harus bisa matematika? Nah, oke, ini aku lagi karena aku machine learning ya. Enggak mesti bisa matematika, tapi kalau bisa bakal lebih lancar aja kalian belajar gitu. Karena sebenarnya di sini machine learning itu kita lebih membahas terkait logikanya gitu. Misal kalian punya logika yang bagus tuh. Yang dimaksud logika di sini adalah kayak memahami alur dari codingannya gitu. Kayak misal kalian pengen beli ini contoh logika ya, contoh logika pemrograman. Misal kalian ingin beli es krim gitu kan. Apa yang kalian lakukan pertama, kalian siap-siap dulu di rumah lah, bawa uang lah, terus kalian pergi ke tempat toko es krim lah, terus kalian belilah es krimnya. Nah, itu sama juga dengan di machine learning nanti, kan harus pahami logika bagaimana kan membuat program pintarnya gitu. Itu seperti kan membuat image recognition. Berarti pertama-tama sebelum kalian buat program itu pintar, kan harus punya data dulu gitu untuk digunakan kan. Nah, dari data tersebut nanti akan kalian coba olah gitu. Gimana logikanya dari gambar yang banyak ini kita bikin
si program ini bisa berlatih gitu. Nah, nanti itu emang ada step by step-nya diajarin tuh. Jadi di machine learning itu dari awal kan bakal diajari dasar pemrograman Python, itu dari basic-basicnya, dari basic diajarin logikanya juga. Jadi kalau misalnya logika yang kurang kuat, nanti akan diajari juga logikanya. Terus nanti makin lama, nanti dari Python kalian bakal belajar machine learning dasar, dan juga itu akan diberikan panduannya juga gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba kan dikasih code, nggak. Kan diajari satu persatu maksud dari code-nya ini apa, satu baris per baris gitu. Misal yang ini untuk mengakses data, yang ini untuk buat program pintarnya, yang ini untuk save modelnya, segala macam. Itu dia. Baik, berikutnya. Program Bangkit ini dilaksanakan secara online atau offline. Oke, ini coba gantian dari Bibintara. Untuk Bangkit sendiri itu akan dilaksanakan full secara online. Nah, namun bagi teman-teman misalkan misalnya pengen meet up dengan kawan-kawan itu diperbolehkan gitu kan, secara bebas saja. Tapi kalau dari program Bangkit sendiri itu full secara online, kecuali nanti kemungkinan acara penutupannya. Dimana tadi kan kayak pengalaman Bang Habibie, bisa aja jika kalian merupakan salah satu peserta terbaik untuk diundang ke acara penutupan Bangkit secara offline. Oke. Berikutnya Bang, kalau ikut semester 7 kelamaan nggak lulusnya? Nah, ini untuk yang menanyakan gimana sih kalau misalnya ikut semester 7, itu sebenarnya berarti bakal ikut Bangkit tuh di semester 8 berarti kan, karena awal tahun lalu. Nah, itu sendiri kan tergantung pribadi mahasiswanya, gimana apakah sanggup misalkan mengerjakan dengan TA. Sebenarnya nggak apa-apa kalau sanggup, tapi itu kan juga penting didiskusikan bersama dengan dosen pembimbing dari TA. Apakah aman atau enggak gitu diperbolehkan. Jadi tergantung dari gimana performa peserta masing-masing gitu. Apakah bisa menyimbangi proses membuat TA ataupun sambil ikut Bangkit gitu. Ya, ini sedikit tambahan, ini kemarin malah banyak peserta tuh yang dari semester 9, 10, 11 gitu. Jadi kalau memang kalian misal nih kan di semester 7 ini fokus TA dulu boleh gitu kan. Cuman nanti untuk lulusnya tuh ditunda dulu, ikut Bangkit dulu gitu boleh. Berikutnya, ini ikut penutupan offline itu dibayarin nggak? Wah, full dibayarin tuh. Dari tiket pulang pergi itu dibayarin. Sampai di sana biaya transportasi dapat tuh, uang jajannya tuh dapat tuh. Dan uang jajannya pun lumayan lah, banyak sisanya kemarin sih. Kemarin tuh biaya transportasi itu uang jajannya tuh cuma 1/5 kepake. Jadi 45 itu bisa teman-teman nikmati gitu ya. Nah, bayangkan lah, kalau di Jakarta itu kan memang biaya hidupnya kan mahal. Dengan biaya hidup segitu cuma 1/5 yang Bang gunain gitu. Lumayan lah. Terus kalian juga nanti akan dapat hotel gitu. Hotel lumayan lah. Terus kalian bakal ya tidurnya nyaman dengan AC, TV, segala macam. Shower. Terus akan ada sarapan pagi juga. Nanti semuanya itu dibayarin gitu. Dapat 10 juta ya Luar berangkat biasa. Oh, itu nggak boleh di-spill. Nanti makanya kalau kalian mau tahu ya bener-bener berusaha gitu di Bangkit gitu. Bener-bener. Saya tuh kayak kalau abang pribadi kan di sana tuh having fun gitu. Jadi anggap kayak Bangkit itu sebuah platform tempat abang tuh leluasa gitu mendapatkan informasi ilmu pengetahuan gitu. Jadi emang kalau niat insya Allah bisa. Oke, berarti 1/5 terpakai. 4/5 untuk mahar Bang. Oke, baik. Langsung beli saham sih. Baik, 3 soal lagi nih. Sumber pembelajaran dari YouTube atau decoding Kak? Mungkin kalau dari YouTube itu cuma ada live session. Live session itu bukan sesi wajib ya. Itu sesi di luar pembelajaran kita. Jadi kita boleh ikut, boleh enggak. Itu kayak webinar pada umumnya. Namun kalau untuk decoding itu wajib ya. Kita harus selesaiin kelas decoding untuk menyelesaikan per materinya. Lalu selain decoding nanti juga ada pertemuan mingguan pakai Google Meet.
itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mungkin jadwalnya juga di-share seminggu sebelumnya. Mungkin kira-kira gitu sih, kalau ada tambahan mungkin. Nah, aku tambahin lagi nih. Nah, jadi untuk platformnya tuh ada banyak sebenarnya. Ada Decoding salah satunya, terus ada Coursera sama Quick Lab. Gitu. Jadi emang beragam gitu, disesuaikan dengan peningkatan skill teman-teman nantinya. Gitu. Oke. Kemudian sertifikasi itu kepake buat apa ya, Pak? Mungkin untuk ini ya, kan kalau kita ngelamar kerja biasanya kita pakai CV. Di CV itu kita bisa tulis semua riwayat kita. Jadi salah satunya itu kita bisa lampirkan sertifikat kita. Mungkin nantinya dengan kita lampirkan sertifikat kita, misalkan kita ingin melamar di bidang web nih. Lalu di CV kita taruh sertifikat yang mana berhubungan dengan web itu. Nantinya pihak perusahaan itu akan lihat, oh rupanya si kawan ini udah pernah gitu ikut program ini, dapat sertifikat, mungkin dia lebih kompeten nih. Jadi kemungkinan kita keterima kerja itu bisa lebih besar, kira-kira begitu. Iya benar tuh. Aku salah satu contohnya, karena kan aku kan kemarin kan ikut Bangkit kan, terus kan udah dapat beberapa sertifikasi udah beberapa dapat sertifikat gitu kan dari Bangkit. Kemudian pada saat daftar magang ini ya aku pakai itu sertifikatnya. Nah, jadi di Bangkit ini meskipun dapat sertifikasi di akhir, tapi selama pembelajaran kan juga akan dapat sertifikat tiap materi yang kalian pelajari gitu. Jadi total itu ada banyak sebenarnya sertifikatnya gitu kan, ditambah dengan satu sertifikasi internasional. Jadi dengan berbekal sertifikat tersebut, alhamdulillah pada semester saat ini berhasil mengikuti magang campuran gitu, dan dapat konversi SKS lagi gitu. Makanya tadi Bu Fiska ada bilang saya merupakan pengikut MPKM 2 periode, 2 semester gitu. Dan ini lancar pun kemarin pendaftarannya gitu. Karena memang pas di interview juga ada ditanya, ini sertifikasinya nih berarti Mas Habibie handal di bagian ini ya. Terus jelasin lah ya. Iya, jadi kemarin itu kami belajar tentang gini-gini gitu. Habis itu, oh iya. Ya sudah langsung diterima gitu. Lumayan loh. Oke. Pertanyaan terakhir ini. Kalau misalnya kuliahnya 20 SKS tanpa dikonversi sama sekali, nggak bisa ya, Pak? Nah, ini belum pernah jumpa sih, tapi kalau misalnya konversi cuma 2 SKS bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya tanpa dikonversi sama sekali, gimana ya? Berarti nanti, oh ini maksudnya kayak misal kalian udah nggak ada GSKS gitu yang pengen diambil, tapi pengen ikut Bangkit. Ya mungkin bisa-bisa aja gitu kan, karena di surat rekomendasi yang sebelumnya itu kan emang ada dibilang situ kan ingin konversi berapa SKS gitu. Ya berarti di situ kan isi aja 0 SKS gitu kan. Nah berarti kalau kalian konversi 0 SKS, boleh-boleh aja gitu di Bangkit, nggak masalah. Cuman itu juga jadi poin penilaian juga dari Bangkit gitu. Karena sebenarnya Bangkit ini fokus kepada kawan-kawan yang ingin konversi SKS gitu kan. Jadi mungkin kalau yang nggak mau konversi, mungkin rate penerimaannya tuh agak berkurang gitu. Tapi tetap kalau misal kalian cepat daftar dan juga kalian mendapatkan nilai yang bagus di tes Bangkit, besar kemungkinan juga kalian akan diterima. Gitu. Oke, berarti itu pertanyaan terakhir kita di sesi sharing dengan bintang-bintangnya Informatika WSK ini ya. Ada Bang Habibie, Bang Irfan, dan Bang Aufa. Oke, mungkin ada beberapa kesimpulan ya. Sambil saya bacain kesimpulannya, mungkin panitia bisa share absen ya, untuk bisa mengapresiasi kawan-kawan yang hadir pada hari ini. Jadi kesimpulan kita pada hari ini bahwa Bangkit ini adalah program untuk persiapan karir yang dipimpin oleh Google untuk melahirkan talenta tinggi yang siap berkarir tentunya. Ada 3 kelas, ada Machine Learning, Mobile Programming, Cloud Computing. Program ini bukan hanya untuk anak IT, tapi yang non-IT juga bisa, anak desa pun bisa, nggak harus menjadi anak kota untuk bisa ikut Bangkit. Ada 2.000 lebih sertifikasi
2.000 lebih orang dapat sertifikasi dari Google. Ada Capstone Project, yang nanti nominasi yang sesuai nominasinya akan diberikan dana oleh Google. Kemudian keuntungannya, sertifikasi, kurikulum industri, keterampilan karir, konversi SKS, lowongan kerja untuk lulusan, dana inkubasi untuk yang terpilih adalah menjadi benefit yang luar biasa dari program Bangkit ini. Selain dari ilmunya tentunya. Oke, baik, dengan berakhirnya sesi pada hari ini, maka berakhir pula sesi kita, sesi acara hari ini. Mungkin kita sama-sama ini open kamera untuk bisa bersuah foto bersama guest star kita pada hari ini. Dipersilahkan tunjukkan angle terbaiknya. Tunjukkan senyum bahagiamu ya. Oke, operator siap ya, operator. Oke, dalam 20 detik kita akan foto 20 lembar. Oke, udah bisa kita mulai. Oke, baik ya. Swafoto dimulai. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, last foto. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Terima kasih atas semua partisipasi dari kawan-kawan. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Infiska Mutiawani yang telah setia menanti, memberikan motivasi dari awal, memperkuat MBKM ini seperti apa, benefitnya kemana. Juga kepada bintang-bintang informatika ini yang terus bersinar ya, mudah-mudahan ke depan sehingga bisa menjadi orang dalam bagi kami tentunya. Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan. Dengan ini berakhir acara kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.